Nah, kayak video gue sebelumnya, gue bilang kan gue mau jabarin lagi ya soal sebenarnya itu salah kalau mau menganggap ini kios kan jual putus bukan mau leasing, oke? Okay? Jadi ya udah nggak usah ngurusin yang punya unit pribadi. Anda lihat hari ini kan di ITC Group itu semua cabang ITC, bahkan ITC BSD Junction itu bisa dilihat sendiri keadaannya hari ini. Itu karena apa? Karena konsep berpikirnya itu salah. Makanya developer ini, this big company itu juga jangan trust 100% terhadap human resources-nya, even di itu di top level management. Karena konsep berpikir mereka, cara kelolanya yang di awalnya bagus, brand image ITC yang dibangun begitu bagus di awal yang membuat kami, saya termasuk saya tertarik membeli hari ini itu gimana? Kesalahannya bukan di developer, jelas ini. Perusahaan besar ini tidak salah. Dia membangun sesuatu kan buktinya dia bisa sampai branch-nya banyak begitu, cabangnya banyak kan. Memang di awal itu berhasil kok. Nah, di kepengelolaannya itu berjalannya waktu, dia tidak bisa kelola dengan baik dong. Gimana ya? Karena agak lain aja cara kelolanya. Makanya sekarang saya memberikan warning sebelum ITC BSD yang katanya rating 10 of 10 itu mengarah ke sana. Cuma saya sih udah melihat mismanagement, tapi karena mereka bilang ini yang terbaik, makanya saya challenge buyback gitu. Sekarang gini, eh, sekali lagi saya bilang, semua pemilik unit itu sebenarnya loyalitasnya jauh lebih tinggi daripada karyawannya, human resources yang kerja di dalamnya. Even itu di top management levelnya juga, ya kan? Karena orang beli, orang invest, bahkan orang berusaha itu punya hope di dalamnya gitu kan. Melihat nama besar perusahaannya gitu. Nah sekarang gini, kenapa saya bilang concern saya ini? Karena saya melihat di kepengelolaannya ini, divisi kepengelolaannya di trade centernya ini, terutama di TCBSD, TC Group ini, itu jangan berpikir ya udah kayak gitu emang keadaannya begitu gimana kalau saing sebenarnya enggak loh. Kalau saya lihat tata kelolanya aja, cuma saya nggak mau ngomong buktinya apa. Ya itu saya bilang ITC BSD, BSD Junction nempel manajemennya sama kenapa beda? Ya karena terus ITC lain kenapa bisa beda? Yang nempel aja dah. Saya sudah bilang fungsi tenan itu sebenarnya kalau hanya mikirin pribadi itu jualan doang. Ya akhirnya begitu. Justru kalau mau dilihat, saya bukan provokator. Saya tuh orang yang selalu menjaga eksistensinya justru. Jadi bisa dilihat juga track record saya. TCBSD ini kalau ada apa dari awal sejak dari kepemimpinan individu yang berbeda yang megang pun ya perusahaan sama individu beda itu saya selalu memberikan apa warning gitu komplain kritik gitu kan demi berjalannya ini nggak keluar dari track. Kalau yang hari ini kan merasa on the track, makanya kalau dia on the track udah saya bilang enggak ini ya udah ini buyback aja kan gitu. Sekarang gini, kita lihat aja ya. Ini analisa saya aja, menurut pemandangan saya. Makanya saya mengajak para alumni eh, juga memberikan saya masukan gitu ya, koreksi saya jika saya salah. Publik juga bisa memberikan pendapatnya di sini. Saya ambil contoh aja nih. Jakarta Utara itu ada kawasan premium yang dibangun sekitar tahun 70-an kalau nggak salah. Di Sunter gitu kan. Nah, premium tuh kawasan. Kemudian di Kelapa Gading ada developer masuk. Mungkin saat itu ya, itu sekitar 5 tahun kemudian kayaknya setelah Sunter. Mungkin orang pertama lihat ya, ilah ngapain itu kan Kelapa Gading kawasan rawa atau apapun. Nah itu di awal memang juga susah itu nyaingin Sunter. Tapi hari ini kenapa bisa kawasan Kelapa Gading? Cara bangunan sebenarnya ya untuk kualitas rumah, perumahan premium Sunter itu nggak kalah sampai saat ini. Tapi kenapa dia lebih terkenal bahkan lebih gampang dijual itu daerah Kelapa Gading. Kenapa? Developernya itu melakukan apa? Itu pernah dianalisa gak? Ini pendapat saya aja. Saya sih menganalisanya begini. Di awal itu dia dia membuat dia agak ini tuh ada sport clubnya, gitu kan? Sport clubnya mulai terkenal. Eh, Pokoknya diusahakan terus. Tapi diusahakan sebenarnya dengan membangun perumahan terus itu juga nggak membantu. Tapi dilakukan tuh di situ saya lihat oleh developer di Kelapa Gading ini. Kemudian trade center dia tuh namanya dulu plaza doang baru, belum mall. Kemudian dibangun mall 2, 3 sampai 5 hari ini. Nempel semua. Nah, di belakang mall 5 itu yang nempel itu udah hotel besar situ.
Akhirnya itu hidup sambil berjalan itu mall itu perumahan situ, klaster daerah situ, pengembang itu tuh berhasil memasarkan itu dengan baik. Sehingga dia kemudian mengolah di daerah Gading Serpong dan Bekasi juga sekarang. Nah, yang di Gading Serpong kan salah satu kompetitornya BSD juga, ya kan? Nah, kalau dilihat, makanya ketika developer masuk ke daerah Gading Serpong, dia langsung bikin mall yang nggak dari kecil, langsung besar. Karena apa? Ya tanya aja sendiri gitu. Kalau menurut analisa saya, dia melihat pentingnya trade center itu untuk menarik minat pengunjung. Gitu. Menarik minat investor juga, terutama ya. Gitu. Gimana dengan BC City? Masuk, logonya besar, tagline-nya Big City, Big Opportunity loh. Begitu masuk, tidak jauh di mukanya itu langsung BSD Junction. Kemudian di sampingnya TCBC, Ruko Malibu, Ruko Golden, sentra bisnis ini yang harusnya adalah wajah, betul nggak, dari kawasan BSD City. Ini menurut saya. Makanya ini marketingnya juga yang ada di BSD City boleh juga keluar pendapat. Agak susah nggak sekarang jual? Pengaruhnya apa? Itu trade center itu pengaruh loh. BC Junction itu walaupun ITC Group itu sebenarnya di awal punya konsep berbeda, mencoba untuk melisingkan lebih banyak dibanding yang dijual putus gitu kan. Di lantai dasarnya itu leasing itu restoran. Di awal berdiri, oh laku, itu full kok gitu. Berarti yang salah apa? Bukan namanya nggak laku dijual berarti kan? Itu buktinya nama perusahaan ini laku dijual gitu. Tetapi di kepengelolaannya itu terjadi sesuatu ya, agak lain itu yang membuat itu menjadi akhirnya seperti ini sekarang. Nah, para investor pemilik unit yang di BSD Junction boleh komen juga di sini. Bagaimana gitu? Apa yang kalian alami itu boleh curhat di sini gitu. Makanya saya bilang, mismanagement yang dilakukan ini, menurut saya ya, di dalam TCB, bahkan TC Group, itu tidak hanya menjadikan kami sebagai korban, tetapi juga menarik nama besar perusahaan ikut falling down. Loh. Jadi yang bikin falling down bukannya saya, apalagi saya ngevlog nggak ada hubungannya. Gitu. Kenapa? Ya saya juga korban jatuhnya kan. Gitu. Kita lihat dong tata kelolanya. Saya kan sudah bilang berkali-kali. Masa melihat keberhasilan itu sebuah trade center itu gimana? Coba tolong kasih saya masukan. Bukannya harus melihat okupansi tenan dulu dan traffic pengunjungnya. Kalau hanya melihat angka di financial report, laporan keuangan itu, sementara angkanya didapat dari menaikkan tarif, segala service charge, member parkir, tarif sewa, itu namanya genocide tuh. Saya nggak mau jadi korban di sini. Kenapa saya sebut genocide? Pembunuhan massal. Ya keadaan masih sepi begini, bukannya pedagang dibantu, malah dibebani lagi kan gitu kan? Ditambahin biaya-biayanya. Biayanya itu contoh ITC BSD ya. Sejak pemimpin yang baru ini masuk beliau, itu ada yang namanya tarif 500.000. Jadi gini tarif 500.000-nya. Anda punya kios rolling door, rusak nih, nyangkut susah tutup misalnya, atau susah buka. Anda minta tolong teknisi yang di gedung ini namanya building maintenance, BM gitu singkatannya. Itu Anda minta tolong, Anda harus transfer dulu. Orangnya belum datang, Anda harus transfer. Super sekali kan ya. Jadi kalau misalnya gini, Anda punya barang elektronik di rumah rusak, Anda telepon service call center, service centernya gitu ya. Itu pasti kan mereka akan bilang, nanti kalau teknisi datang ada biaya kunjungan di luar spare part. Itu paling juga hanya 200 nggak sampai 500. Dan ini ya, catat garis bawahi. Emang iya kita transfer dulu baru orangnya datang. Orangnya datang dulu kan gitu kan. Dilihat dulu barangnya, baru ada biayanya gitu. Kan gitu. Ini nggak transfer dulu. Nah, belum lagi ada biaya lagi nih sekarang di sini. Asal tahu ya. Anda punya unit, Anda sewakan ke orang. Orang itu tiba-tiba pergi gitu ya. Meninggalkan akhirnya belum habis sewanya, kita nggak tahu pemilik. Tertunggaklah service charge, misalnya 3 bulan. Kita baru sadar sebagai pemilik unit. Kita bayar tuh 3 bulan itu, termasuk dendanya. Itu langsung dinyalain listrik dalam kios Anda. Ada lagi namanya biaya pemasangan kembali. 1 juta rupiah. Ini udah ada yang kena nih. Ini kalau saya ya digituin, saya suruh gunting dulu kabelnya. Kenapa? Pemasangan kembali emang ada putus kabelnya? Kan enggak. Kok sampai segitunya? Gitu loh. Jadi concern saya itu kalau saya lihat ini bisa membahayakan. Jadi saya minta input masukan juga dari publik khususnya para alumni Marsudiri dan Atmajaya Fakultas Ekonomi tentunya. Thank you.